Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahda wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pertama sekali mari kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada hari yang istimewa ini, di bulan yang istimewa, di bulan Ramadan ini masih diberikannya kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa dalam kondisi sehat walafiat, penuh istiqomah dalam ibadah di bulan suci yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan Karim. Baik tuan-tuan dimanapun Anda berada, pada kali ini kita akan membahas tentang kasab. Jadi kasab ini sesuatu yang banyak diinginkan oleh orang. Orang pengen kasab, pengen bisa melihat mungkin yang susah, yang nggak bisa dilihat, yang goib. Nah, kasab itu pengen bisa melihat yang goib, pengen bisa melihat hal-hal yang akan terjadi, mungkin yang akan datang, atau hal yang terjadi di masa lampau. Kasab ini sendiri pernah pemaknaannya terjadi pada zaman yaitu Syekh Yazid Al-Bustami. Waktu itu ada muridnya Syekh Yazid Al-Bustami datang kepada beliau. Dia mengadukan anaknya. Jadi ada anaknya itu berumur 7 tahun. Setiap dia pergi ke Mekah, mereka mengadakan tawaf, anaknya itu selalu menjerit-jerit, dan lama-lama anaknya pingsan. Kemudian sang murid itu pun mendatangi Syekh Yazid Al-Bustami. Apa katanya? Wahai Syekh, saya punya anak umur 7 tahun. Setiap saya bawa ke Baitullah, ke Masjidil Haram, anak saya ini selalu nangis-nangis, menjerit-jerit. Kemudian dia pingsan. Minta bantu Syekh, apa yang mesti saya lakukan dengan anak saya? Kemudian Syekh Yazid Al-Bustami pun menyuruh muridnya tersebut, wahai muridku, katanya, pergilah beli kurma 1 kilo. Nah, pada saat kurma itu ditimbang, diam-diam ambillah 1 biji kurma, kau makan sedikit, kemudian kasih ke anakmu untuk dimakan. Akhirnya dia pun pergi membeli kurma 1 kilo, dan diam-diam dia mengambil 1 biji tanpa sepengetahuan si yang jualan, dimakannya sedikit lalu dikasihnya ke anak-anaknya. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Kemudian setelah itu pergilah dia membawa anaknya ke Mekah. Mereka melakukan tawaf lagi dengan anaknya, dan apa yang terjadi? Anaknya sudah tidak nangis lagi, anaknya sudah tidak pingsan lagi. Kemudian dia pun kembali mendatangi Syekh Yazid Al-Bustami. Apa katanya? Alhamdulillah Syekh, anak saya sudah tidak nangis-nangis lagi, sudah tidak pingsan lagi pada saat dibawa ke Mekah. Apa kata Syekh Yazid? Ketahuilah wahai muridku, engkau sudah mengotori hati anakmu, karena kau memberikan makanan kurma yang statusnya antara tidak jelas, tidak halal, sehingga hati anakmu kotor. Dimana sebelumnya pada saat hatinya masih bersih, dia bisa melihat malaikat-malaikat yang sedang tawaf di Mekah, di Masjidil Haram, dimana setiap waktu ada 40.000 malaikat yang tawaf di Masjidil Haram. Tapi sekarang setelah hatinya kotor, dia tidak bisa lagi melihat malaikat itu. Makanya dia sekarang sudah tidak bisa lagi melihat yang goib. Maka tuan-tuan yang dicintai Allah dimanapun saja berada, hakikatnya apabila kita kasab itu adalah
tergantung dari kebersihan hati kita. Semakin hati kita bersih, semakin kita kasyaf, semakin bisa melihat yang boleh. Mungkin demikian untuk kajian kita sore hari ini. Terima kasih atas segala kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu aqwami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.